Nah, kita masuk kepada metode replanting atau tahapan-tahapan daripada replanting itu sendiri ya, Bapak Ibu. Mungkin di sini yang generasi-generasi awal mungkin sudah cukup familiar dengan hal ini, cuman ataupun sedikit lupa terkait dengan proses dari replanting. Ataupun generasi kedua yang saat ini yang belum sama sekali tahu tahapan dari proses replanting, itu yang perlu kita pelajari sama-sama ya terkait dengan itu. Apa aja sih sebenarnya tahapannya? Yang pertama adalah survei dan pembuatan batas blok. Nah, kenapa kita perlu pembuatan ini, Bapak Ibu? Jadi kan kita perlu merancang ulang eh, bentuk blok kita. Ini replanting untuk skala koperasi ya minimal, ataupun skala perusahaan yang satu link lah gitu. Tetapi nanti kalau Mas, kalau untuk skala pribadi bagaimana? Ya itu pasti kan berbeda ya, karena luasan itu kan punya kita sendiri gitu. Jadi survei kemudian batas blok, kita akan membuat batas-batas karena biasanya di perusahaan itu, di kebun swasta, bentuk blok akan berubah, Pak. Karena bisa jadi ada pemekaran nahdeling, bisa jadi ada juga pengurangan nahdeling, itu sering terjadi. Ada faktor-faktor lain yang membuat hal itu terjadi. Kemudian pancang rumput dan pancang kepala. Apa sih Mas pancang rumput dan pancang kepala? Jadi pancang rumput adalah di mana kita akan merumpuk hasil chippingan kita. Walaupun ya sekarang saat ini rata-rata nggak dirumpuk chipping itu. Sebaik dan sekarang rata-rata kan diserak ya. Ada yang dua baris satu jalur diserak, ada yang chipping diserak merata, jadi cuma satu lapis. Atau memang ada juga sih yang masih dirumpuk itu. Mungkin nanti di akhir sesi boleh bagi pengalamannya di koperasinya atau di desanya atau di perusahaannya itu memakai sistem yang mana. Jadi ada yang masih dirumpuk, ada yang diserak, ada yang dirumpuk dua satu, dua jalur satu rumpuan seperti itu. Dan pancang kepala itu apa sih? Pancang kepala adalah titik di mana kita merancang blok dan titik bagaimana kita akan merancang jalur tanam. Itulah fungsi dari pancang kepala ya. Kemudian selanjutnya adalah pancang titik kosong. Kemudian ada pancang parit dan drainase. Nah, ini Bapak Ibu yang sering terjadi kendala di lapangan. Jadi beberapa kali saya jumpai di lapangan itu adalah seperti ini. Tanaman sudah ditanam area, tetapi alat berat masuk lagi. Loh, mengerjai apa Pak? Ternyata pada saat awal tidak dilakukan pancang parit dan pancang drainase. Jadi sudah terakhirlah baru nampak bahwa terjadi masalah ini. Ada masalah ini ternyata enggak apa namanya alirannya enggak baik di situ, drainasenya enggak baik dan terpaksa harus dimasukkan alat lagi di situ. Itu kan sungguh hal yang sebenarnya kurang efektif dan efisien ya. Karena apa? Kondisi alat berat yang besar akhirnya masuk ke areal tanam yang harusnya sudah kita tanam ya. Baik sudah kita tanam LCC maupun ditanam sawit, jadinya akan terganggu. Nah, itulah kenapa fungsinya kita melakukan pancang parit atau drainase. Dan selanjutnya adalah pancang jalan. Nah, ini memang pancang jalan memang kegiatan yang paling penting juga karena nadi dari perkebunan adalah jalan, Pak, nggak ada yang lain. Jadi nadi dalam proses produksi adalah jalan. Kalau jalannya bisa kita lewati, jalan kita bisa lalui ya seluruhnya itu ya pasti akan mengikuti dengan sebagaimana mestinya seperti itu. Baru setelah kita sudah pancang semua ya, jadi pancang rumput, pancang kepala, terkait bentuk blok, pancang titik kosong, kemudian pancang parit, kemudian pancang jalan, sudah selesai kita semua desain pada awal, barulah mulai tumbang dan chipping, tumbang, catah, dan rumput. Ya, ini memang eh, terdapat beberapa perbedaan yang intinya adalah ditumbang, di chipping, kemudian diserak ataupun dirumpuk, atau bahkan ada yang ditanam juga. Nanti mungkin di akhir sesi bisa kita diskusi apa sih kelebihan dari masing-masing teknis dari replanting tersebut ya terkait dengan tumbang.
Kemudian selanjutnya adalah pembuatan parit. Jadi setelah kita tumbang, barulah kita pembuatan parit, Bapak Ibu. Baru pembajakan atau penggaruan. Jadi gini, pembajakan dan penggaruan itu sebenarnya adalah usaha kita untuk mengurangi kepadatan dari tanah. Tapi ada juga yang berpendapat, ya sebenarnya kepadatan tanah itu bisa diakali dengan teknis yang lain. Ya, tetapi memang dan cukup banyak juga ya perusahaan yang memakai seperti itu. Bahkan perusahaan pun ya bisa dikatakan beberapa perusahaan yang saya jumpa itu tidak melakukan kegiatan pembajakan atau penggaruan. Nah, kalau koperasi, kelompok tani itu pasti rata-rata memakai pembajakan dan penggaruan. Karena memang banyak plus minusnya dan banyak hal yang bisa kita diskusikan terkait dengan pembajakan itu sendiri, Bapak Ibu. Kemudian, setelah kita lakukan pembajakan, barulah kita melakukan pemancangan titik tanam. Titik tanam dari mana? Ya tadi, pancang kepala memang tadi jangan sampai hilang, Bapak Ibu. Karena kalau sudah replanting kita 50 hektar ke atas atau 100 hektar atau 300 hektar atau bahkan 1000 ya, 1000 hektar itu kita udah bingung bentuk blok kita udah bingung bentuk lahan kita udah nggak hafal lagi karena kan kita hanya menghafal bentuk apa namanya bentuk blok kita, bentuk tanaman kita. Jadi kita nanti akan apa namanya akan bingung kalau memang tidak ada pancang kepala. Tapi kalau ada pancang kepala kita akan biasanya pancang kepala itu tanda ya posisi pancang tinggi bang. Biasanya ada bendera di situ sih. Jadi sebagai penunjuk oh itulah kepalanya dan itu akan menentukan desain kemana. Selanjutnya adalah apa pembuatan tapak kuda atau terasan ini bagi area yang bergelombang ya. Kemudian penanaman LCC, pembuatan lubang tanam dan kemudian ecer tanam. Jadi jadi urutan-urutan yang uh, umum dilakukan di perkebunan swasta. Next, Mbak. Sawit Pro, terus tumbuh.